Perkenalkan, nama saya Didi Rosadi dari SMPN 31 Atap Cijaku. SMPN 31 Atap Cijaku ini berada di wilayah blank spot karena memang tidak memiliki jaringan internet, tepatnya di Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, dan Provinsi Banten. Untuk sampai ke sekolah ini menempuh jarak kurang lebih 30 km dengan jarak tempuh 50 sampai 60 menit. Jalan yang dilalui memang sangat khas karena Ciapus itu memiliki sarana transportasi yang kurang memadai. Biasanya celana kita kurang bersih gitu karena memang terciprat air dan lumpur. Sebagai seorang pendidik, tentu saja tugas pokok saya adalah mengarahkan, membimbing agar peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik menggunakan model dan media sebagai sarana untuk memfasilitasi potensi-potensi yang mereka miliki, yang kadang memang dipadukan dengan permainan-permainan daerah, juga disertai dengan game-game yang itu coba kita lihat di beberapa sumber. Beberapa latihan yang sudah kita pas. Kamu ngomong apa? Oke. Udah Ini, betul kan ya? Ini Bapak. Ini siapa yang menurut? Dan ikuti merasakan apa yang dilakukan. Selain sebagai seorang guru, saya juga mendapat tugas-tugas tambahan dari pimpinan sebagai wakil kepala sekolah, di mana salah satu tugas wakil kepala sekolah itu melakukan koordinasi baik ke dalam maupun keluar, melakukan koordinasi dengan komite, dengan orang tua, dengan komite biasanya ngobrol tentang perkembangan sekolah, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan hal apa saja yang belum dilakukan atau kita rencanakan. Kalau bersama orang tua, kita coba melakukan pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan akademik yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi juga selain melakukan pelaporan, juga menginformasikan bagaimana perkembangan peserta didik yang ada di SMP 3. Juga mengajak para orang tua untuk membimbing anak-anaknya untuk belajar di rumah, sehingga antara rumah dan sekolah punya frekuensi yang sama. Karena terkadang di sekolah kita kondisikan mental mereka untuk belajar, tapi di rumah mereka tidak terkondisikan. Ketika rapat-rapat bersama orang tua, kita mengajak untuk bekerja sama untuk mendidik peserta didik itu untuk belajar di rumah. Selain itu, tugas tambahan berikutnya yaitu sebagai bendahara, di mana salah satu tugas dari bendahara itu mengelola sumber dana. Dalam hal ini tentu saja dana yang diterima sekolah, yaitu dana BOS. Sebagai tugas bendahara, menerima dan melakukan pengeluaran dari dana BOS. Banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan dan mesti diikuti, baik di tingkat Wilby ataupun mungkin di tingkat kabupaten. Di antaranya ada pelatihan penyusunan arkas, pelaporan aset daerah, karena setiap tahun ada saja aset yang harus kita beli, terutama berkaitan dengan
sarana teknologi. Tugas tambahan berikutnya itu sebagai rektor, ini posisi yang sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan ANBK di sekolah. Di tahun 2019 kita mengadakan ujian mandiri sampai dengan sekarang, berarti 2019, 2020 sampai 2022. Di tahun 2019 karena memang wilayah kita itu wilayah blank spot, pada akhirnya kita bekerja sama dengan desa untuk sarana atau fasilitas internet. Alhamdulillah desa itu bersedia untuk memberikan tumpangan. Di tahun 2020, 2021 sampai tahun 2022 kita terbantu oleh bantuan pemerintah sarana internet berupa pemasangan Awinet. Hal-hal yang berkaitan dengan ujian yang sifatnya online kita tertutupilah oleh bantuan itu. Yang berikutnya ada juga tugas tambahan yang lain, yaitu saya sebagai pembimbing Sami Sabu. Jadi di sekolah kita itu sebelum COVID terutama ada program Sami Sabu. Dalam program ini dalam 1 minggu siswa belajar di luar jam pelajaran, terutama kita fokuskan di kelas 8. Ada tugas yang mereka kerjakan, satu orang siswa itu membaca satu buku, nanti membuat resume. Di minggu berikutnya mereka mempresentasikan. Nah, ini kita lakukan di lingkungan sekolah, juga di lingkungan luar. Biasanya untuk mereka dekat juga dengan alam, kita bawa ke kebun-kebun masyarakat. Jadi mereka belajar, bahkan kadang kita ngaliwat bersama. Ya, sebagai pembimbing juga mungkin mengeluarkan anggaran, ditambah dengan mereka membawa beras, membawa balap-balapan gitu. Jadi kita ngaliwat bersama di saung biasanya. Kadang juga saya ditugaskan oleh kepala sekolah itu untuk mendampingi siswa di program O2SN sebelum COVID ya, tentu saja ini mendampingi pada pelaksanaan luring gitu. Dan pada masa COVID diadakan O2SN secara daring. Pas daring itu ketika sinyal ada gangguan, kita mencari sinyal di wilayah-wilayah tertentu. Biasanya kita di kebun-kebun masyarakat itu untuk mengisi soal-soal yang diberikan dan itu bersifat online. Saya juga mengikuti kegiatan pramuka karena sebagai wakil kepala sekolah ya tentu saja saya bertugas untuk menjalankan roda organisasi dan juga berbagai macam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Pramuka di sekolah kami memang kadang-kadang yang sangat menantang ketika melewati medan-medan juang yang ekstrim gitu, melewati perkebunan masyarakat atau mungkin sungai-sungai dengan aliran yang cukup besar. Yang berikutnya juga di sekolah sering kali menjadi pembina upacara. Yang berikutnya juga saya paparkan tentang proses pembelajaran pada masa COVID. Pada masa COVID ini kita terbentur dengan kondisi anak yang tidak memiliki fasilitas dan juga kondisi wilayah Ciapus itu yang blank spot. Ini jelas kondisi yang sangat menantang. Pada akhirnya kita sepakat dengan pimpinan dan rekan-rekan guru untuk membentuk kelompok-kelompok belajar itu berdasarkan domisili. 1 minggu 2 kali kita coba jadwalkan piket itu untuk mendatangi para siswa yang ada di kelompok-kelompok belajar, memberikan tugas, memberikan penguatan terhadap materi-materi yang ditugaskan. Pada masa COVID semakin parah, pada akhirnya kan kita tidak boleh bertemu dengan peserta didik karena kondisi kesehatan atau kondisi COVID yang semakin parah. Dengan prioritas kesehatan itu jelas jauh lebih penting. Pada akhirnya di kondisi yang seperti ini,
kita coba membentuk kelompok belajar yang tadi itu 1-2 orang itu mereka harus memiliki HP. Jadi dengan Google Meet dan mereka mencari tempat-tempat yang memiliki sinyal yang stabil. Di tahun 2020 kita kan ada penerimaan peserta didik baru, kita memiliki kesulitan sehingga pada akhirnya datang ke rumah-rumah masyarakat menanyakan pada orang tua terus anak didik tentang mau melanjutkan ke sekolah yang mana. Kita datang ke masyarakat untuk menjemput para calon peserta didik. Di tahun 2013 saya juga pernah menjadi pendamping K13, mendampingi guru-guru yang ada di wilayah Wilby 6, itu ada Kecamatan Cijaku, terus di Gemblong, Gunung Kencana, Banjarsari, Malingping, Wonosalam, Cihara, terutama mereka yang terhimpun di guru mata pelajaran IPS. Itu membimbing administrasi proses pembelajaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dan ini jelas memberikan banyak pelajaran bagi saya bagaimana mengelola pendampingan ini, dan juga saya juga merasakan bagaimana ternyata banyak sekolah yang jauh lebih parah medan juangnya dari saya. Di MGMP ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua MGMP mata pelajaran IPS untuk 7 kecamatan yang tadi, mungkin kurang lebih 45 sekolah. Di bagaimana saya juga ditugaskan untuk menjaga silaturahmi guru mata pelajaran, berbagi dan mencari solusi dari berbagai macam permasalahan. Di tahun 2020, ketika pemerintah lagi gembor-gembornya menjalankan program guru penggerak, saya juga ikut program guru penggerak dan dinyatakan lolos esai karena banyak tugas yang harus dikerjakan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Pada akhirnya saya tertinggal upload RPP dan simulasi mengajar. Di tahun 2022 saya coba ikut lagi dan alhamdulillah dinyatakan lolos administrasi yang mungkin dinyatakan lengkap. Sampai sekarang berproses, banyak hal yang saya temui, banyak ide-ide baru, banyak hal-hal yang saya pikir menarik di program guru penggerak ini. Kalaupun memang harus mensiasati waktu antara tugas pokok di sekolah, tugas tambahan, dan program guru. Yang pertama itu bermain ternyata menyenangkan. Kita sudah terbebani, walaupun sebetulnya ada beban. Tugas kita adalah mencari bola, itu tugasnya ya. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan bermain itu ternyata menyenangkan. Yang berikutnya, saya ingin dulu apa yang disampaikan mereka untuk mengambil peran-peran, misalkan apakah di kelasnya sebagai ketua kelas atau sebagai sesi lah, dan keamanan melakukan. Kalau ruang supaya agak lebih tinggi mungkin ini biasanya di pramuka. Bagaimana misalkan jadi pemimpin, jadi tugas-tugas. Di dunia tulis menulis saya juga aktif di blog Republika. Jadi ada region, beberapa tulisan, mungkin lebih dari 20 tulisan, ide-ide tentang dunia pendidikan itu tertampung di blognya Republika. Jadi ini sebagai tampungan mungkin ide-ide liar yang kadang kita tidak tuangkan di sekolah. Ini tampungannya adalah di Republika Online. Dan juga saya menulis di Radar Banten, itu beberapa tulisan alhamdulillah dipublish dan diterbitkan. Di luar juga saya aktif di PBSI Kecamatan dan juga ikut menjadi relawan dengan ikatan alumni, terutama pada saat bencana alam. Mungkin 30 aja ya, 30 paket beras, 30 paket Indomie. Mungkin itu sepenggal perjalanan dari kisah saya di SMPN 1 Atap 3 Cijaku. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan di sini, walaupun mungkin sekolah kita ada di wilayah terpencil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Didi Rosadi sebagai guru di SMPN 3 Satu Atap Cijaku. Bagi saya secara pribadi, beliau ini adalah orang yang sudah memenuhi 4 kompetensi guru, baik dari segi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Dari segi kepribadian, Pak Didi Rosadi ini sangat loyal terhadap pimpinan. Ketika diberikan tugas, baik sebagai wakil kepala sekolah maupun sebagai bendahara, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apalagi zaman sekarang, apapun tugas dari dinas itu harus segera dilaksanakan, dan Pak Didi ini sangat cepat tanggap ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan. Juga Pak Didi ini sebagai pribadi yang kreatif menghadapi perubahan zaman, mahir dalam menulis baik di media online maupun dalam media offline, sehingga memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain untuk update tentang perubahan-perubahan terutama dalam bidang pendidikan, sehingga guru-guru yang lain ikut juga mengikuti perubahan-perubahan baik dalam segi pembelajaran maupun dalam segi bidang pendidikan yang lainnya. Dari segi pendidikan, Pak Didi ini sudah S2, kemampuannya sangat positif ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Sebagai seorang guru yang sudah lama malang melintang di SMPN 3 Satu Atap Cijaku, Pak Didi termasuk menjadi kebanggaan kami. Selama ini guru-guru itu banyak menggali ilmu-ilmu yang sudah diperoleh, yang sudah dialami dan juga didapatkan oleh Pak Didi sebagai guru yang senior di SMPN 3 Satu Atap Cijaku. Sebagai guru penggerak, memang sangat cocok dengan beliau yang selalu berinovasi dalam kegiatan pembelajaran dan juga bidang-bidang yang lainnya. Untuk Pak Didi, semoga sukses, tetap semangat, dan selalu menginspirasi kami. Namanya siapa? Ruyan Saputra. Menurut kamu Pak Didi itu guru yang seperti apa? Baik. Jadi orangnya asik, baik, ramah. Kasih Pak Didi hebat. Pak Didi itu orangnya gimana, Ki? Baik. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena dia adalah guru yang hebat. Pak Didi semangat. Keren.